Halo viewers, selamat datang kembali di God is Good. Hari ini kami ditemani kembali oleh Pastor Michael Matulesi. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertempuran yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertempuran antara daging dan roh. Mungkin Pastor Michael, saya bisa bertanya, apakah itu roh? Daging dulu deh. Daging itu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan daging? Oke, jadi daging dalam istilah teologi Kristen ya. Karena kalau kita merujuk kepada definisi umum kan daging itu artinya bagian yang lembut ya, yang melekat pada tulang. Itu kalau secara harafiah ya. Tapi kan kita nggak lagi bicara tentang daging dalam pengertian itu. Kita lagi bicara daging dalam pengertian teologi Kristen ya. Dan daging itu adalah istilah teknis untuk menjelaskan tentang keinginan dosa manusia. Jadi daging itu bicara tentang keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau dengan roh. Itu adalah daging. Berarti seperti hawa nafsu, Ya, keinginan pribadi kita, begitu-begitu Pak ya maksudnya ya. betul. Yang bukan kemauan Tuhan. Berarti roh ini kalau kita berbicara tentang roh adalah keinginan Tuhan. Ya, kalau roh kan itu dalam teologi Kristen kan itu adalah bagian yang berhubungan dengan Tuhan ya. Sifat spiritual kita gitu yang hubungannya dengan Tuhan, dan juga itu keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan, itu yang disebut sebagai roh ya. Dan daging itu adalah hal yang melawan kehendak Tuhan. Ya. Oh, makanya kita selalu dibilang daging itu maksudnya daging itu lemah, sedangkan roh itu kuat. Ya. Karena roh itu ternyata Tuhan ya, keinginan Tuhan, sedangkan daging itu keinginan pribadi kita atau hawa nafsu. Betul. Oleh karena itu kita harus melawan daging kita tiap hari dong Pak, kalau gitu ya. Betul. Pemirsa, berarti yang kita tahu nih, daging itu bukan cuma ini, bukan daging ini yang dimaksud, tetapi hawa nafsu kita, keinginan kita yang secara pribadi yang bertentangan dengan Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita bedakan Pak? Apa itu cuma perbedaan antara memang keinginan Tuhan atau keinginan pribadi kita? Karena kan agak susah kadang kita membedakan keinginan Tuhan ataupun keinginan kita. Ya, sebagai orang yang telah lahir baru ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita dikasih kemampuan untuk membedakan. Tapi kan secara umum sebenarnya kita bisa bedakan. Umpamanya saja gini, kalau keinginan daging itu adalah keinginan untuk melakukan dosa ya, untuk melakukan sesuatu yang memang itu dilarang sama Tuhan. Itu adalah perbuatan daging ya. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 itu dijelaskan sangat detail gitu, apa keinginan daging dan apa itu keinginan roh. Jelas banget di waktu Paulus jelaskan dalam Galatia pasal 5 itu. Dia bilang keinginan daging adalah nafsu, keserakahan, terus keinginan-keinginan untuk menyusahkan orang lain atau melawan Tuhan, itu adalah keinginan daging ya. Dan keinginan roh itu adalah hal-hal yang memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi sebenarnya kita bisa bedakan kok. Kalau umpamanya ada kecenderungan di hati kita untuk melakukan hal yang tidak baik, ya kita pasti bisa katakan itu sebagai keinginan daging ya. Ya. Dan kalau ada keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan perintahkan, kita bisa sebut itu sebagai keinginan roh. Oke. Ya. Tapi begini, bagaimana caranya kalau kita mengikut roh dan bagaimana caranya kita melawan daging kita ini sebenarnya Pak? Oke. Ya, yang pertama bagaimana kita melawan daging ya. Karena memang itu adalah ukuran kita seperti yang tadi dikatakan dalam pembukaan ya. Itu sepanjang hidup kita akan selalu bertempur melawan keinginan daging gitu. Karena walaupun kita itu telah ditebus, kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa itu kan masih ada. Masih ada. Nah, oleh sebab itu keinginan untuk melakukan dosa itu selalu akan datang ke kita gitu. Nah, cara yang paling efektif untuk melawan keinginan daging adalah hidup dalam roh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kita bisa mengalahkan keinginan daging. Dengan kata lain begini,
Kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, kita dengan tekun hidup dalam persekutuan, maka itu akan menolong kita untuk melawan keinginan daging. Sebab kalau umpamanya kita nggak hidup dalam persekutuan ya, kita tinggal sendiri, kita nggak pernah ada dalam persekutuan yang bisa membuat orang-orang percaya yang lain itu menolong kita ya, atau mengawasi kita. Karena penting sekali dalam kekristenan ada orang itu yang menjaga kita nggak bisa jaga diri kita sendiri. Gitu. Jadi sebabnya penting persekutuan dengan Tuhan, tapi juga persekutuan dengan orang percaya yang lain, karena itu akan menolong kita gitu untuk melawan keinginan daging. Mungkin supaya kan kita mungkin kadang-kadang keinginan dagingnya kita mungkin nggak tahu ya. Jadi maksudnya Bapak mungkin ada teman-teman atau di persekutuan yang bisa mengingatkan kita, ini kamu punya keinginan daging kali ya. Mungkin kayak begitu maksudnya Bapak ya. Iya betul. Oke. Tapi Pak, biasanya kan begini, kita kalau bilang roh itu mengikuti keinginan Tuhan. Tapi seringkali kita itu mengikuti keinginan pribadi kita dengan mengatasnamakan bahwa ini juga keinginan Tuhan gitu loh. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai benar-benar bisa membedakan sampai sedetail-detailnya gitu, keinginan daging kita ini atau keinginan Bapa di surga? Oke. Yang pertama adalah begini, bahwa sebenarnya Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita ya. Karena kan Roh Kudus itu juga gunanya bukan saja itu untuk supaya kita diberi keberanian untuk memberitakan Injil, tapi Roh Kudus itu kan juga dia berfungsi untuk menegur kita, untuk memberitahu kita bahwa ini salah gitu kan. Jadi hidup di dalam Roh, dalam hal ini kita terus menerus hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus ya, itu akan menolong kita banyak gitu untuk bedakan ini keinginan roh atau keinginan daging. Sebab memang itu tipis ya, ada keinginan pribadi yang kita bisa manipulasi. Betul. Menjadi kita sebut sebagai kehendak Tuhan. Bisa itu karena kita punya kemampuan untuk memanipulasi itu sangat tinggi. Sangat tinggi, iya. Jadi penting sekali untuk itu, untuk hidup dalam roh ya, yang bisa menolong kita membedakan. Yang kedua, itu pentingnya kita mempelajari firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan kan jelas sekali itu kasih tahu kita ya, mana keinginan roh atau mana keinginan daging, dan kan ada batas-batasnya yang dijelaskan secara jelas di Alkitab. Jadi kalau kita paham Alkitab, saya rasa itu akan menolong kita banyak untuk tidak dimanipulasi oleh keinginan kita dan menamakan itu sebagai kehendak Tuhan ya. Karena ada banyak orang yang begitu. Iya. Dalam kalau saya lihat dalam sehari-hari, mungkin kadangkala ada beberapa dari kita nggak sadar gitu. Kita bilang ini keinginan Tuhan, padahal sebenarnya ada keinginan kita kesisip di dalam. Jadinya mungkin kita betul-betul harus mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan kan. Seperti yang Bapak bilang kan, Roh Kudus berfungsi untuk menegur kita. Berarti kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan supaya kita dapat mendengar suara Roh Kudus waktu menegur kita. Dan kita harus mempunyai hati yang kalau ditegur kita mau ditegur. Ya, betul. Bagaimana Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kita tahu ya, kalau kita mengikuti roh, keinginan Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, untuk His glory. Tapi kalau kita, apa sih sebenarnya? Kita tahu lah kalau kita ikut daging sebenarnya kita menuju ke binasa. Tapi ciri-ciri orang yang ikut daging itu kayak bagaimana Pak? Ya, dia jelas ya, umpamanya begini aja ya, yang hidupnya itu sembarangan ya, maksudnya dia menghabiskan waktunya untuk umpamanya untuk dugem, untuk melakukan apa yang dia mau ya, yang sebenarnya berlawanan sama kehendak Tuhan. Perbuatannya itu. Perbuatannya ya? Ya, perbuatan setiap harinya itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa apakah seseorang itu mengikuti kehendak ke daging atau kehendak ke roh. Begitu, jadi terlihat jelas kok, terlihat jelas. Untuk orang-orang yang percaya ya, karena kan buat orang yang percaya mereka nggak bisa bedain. Karena semua baik saja gitu, semua. Karena tidak pengetahuan ya? Iya, betul. Jadi berarti
Bisa nggak dengan gampang saya simpulkan begini aja Pak, supaya kita gampangkan. Daging itu segala sesuatu yang kita lakukan demi demi pribadi sendiri. Sedangkan roh segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Bisa disimpulkan seperti begitu ya? Bisa. Berarti pemirsa, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita harus benar-benar perhatikan bahwa ini adalah murni untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita semata-mata. Jadi kalau ada sisip-sisip begitu bahwa ini juga bisa mengangkat kita, itu mungkin kita harus pertanyakan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini untuk demi kemuliaan Tuhan. Amen. Ya, kurang lebih begitu aja waktu yang kita punya pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Mari kita doa bersama sebelum kita menutup episode kali ini. Dipimpin oleh Pastor Michael. Bapak, kami mengucap syukur sebab kami telah mengakhiri podcast Roh dan Daging. Dan Tuhan tahu bahwa dalam hidup kami sebagai orang percaya, kami akan terus bergumul untuk melawan keinginan daging kami. Sebab itu kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kami agar keinginan roh itu bisa lebih kuat, bisa mengalahkan keinginan daging kami, supaya hidup kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami semua, tolong para pemirsa yang mendengar podcast ini, tolong kami semua supaya kami memiliki kemampuan yang datang dari Roh Kudus untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kami dan keluar sebagai pemenang. Kami mengucap syukur sebab Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.